Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini, di mana untuk pembelajaran kita itu mengenai materi tentang masuknya bangsa Eropa ke Nusantara ya. Sebelumnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah sehingga kita bisa berada di alam pendidikan seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini tidak bosan-bosannya ibu selalu untuk menyampaikan bahwa kita selalu harus menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum berakhir ya. Kita harus senantiasa bersatu untuk melawan. Mulai dari diri sendiri dulu ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk efisiennya waktu, silahkan kita simak materi kita untuk hari ini. Oke, yaitu masuknya bangsa Eropa ke Kepulauan Indonesia. Oke, kemudian sebelum kita masuk materi inti, kita lihat dulu di layar sudah ada peta pelayaran bangsa Barat ke Nusantara. Oke, anak-anakku sekalian, ada 3 di situ tanda panah. Oke, sebelumnya kita lihat ada bangsa Portugis, Belanda, dan Spanyol. Oke, namun yang paling awal menjelajahi samudra kemudian sampai di Kepulauan Nusantara itu adalah Portugis dan Spanyol. Oke, kita lihat petanya. Pertama, bangsa Portugis itu ditunjukkan dengan tanda panah warna merah ya. Jadi Portugis mulai awal penjelajahannya, mulai dari Portugis kemudian ke pantai barat Afrika ya, kemudian sampai ke Tanjung Harapan, kemudian melanjutkan perjalanan ke India, kemudian masuk ke Selat Malaka, kemudian dari Selat Malaka ke Kepulauan Maluku. Oke. Kemudian kita lihat bangsa Spanyol ya. Spanyol ini ditunjukkan dengan tanda panah warna hitam. Jadi Spanyol ini mulai penjelajahannya ke penjelajahan samudranya itu mulai dari Kepulauan Kanari kemudian ke Samudra Atlantik ya. Dari situ kemudian ke Filipina ya, karena kita ketahui Spanyol ini menempuh jalur barat ya. Dari Filipina kemudian ke Kepulauan Maluku. Kemudian kita lihat Belanda. Belanda ditunjukkan dengan garis warna biru ya. Belanda dari awal melakukan penjelajahan ke Tanjung Harapan kemudian sampai ke Pulau Maluku. Oke, nanti untuk selengkapnya ya kita lihat slide selanjutnya ya. Oke, sebelum kita masuk materi tentang bagaimana kemudian koloni masuknya, kemudian apa yang dilakukan, sebelumnya kita pahami dulu ini nak ya. Ada 2 istilah di sini ya yang sering disandingkan. Mungkin anak-anakku sekalian pernah dengar atau baru dengar. Oke, kita lihat ada 2 istilah. Yang pertama ada
kolonialisme dan imperialisme. Oke, kita lihat petanya ya, bagangnya. Kolonialisme ya sebenarnya merupakan suatu paham ya, penguasaan suatu negara terhadap wilayah negara lain. Nah, makanya di sini bagangnya kolonialisme suatu bangsa terhadap bangsa lain, di mana untuk menjalankan politik pendudukan atau penguasaan wilayah. Oke, kalau itu kolonialisme ya. Kemudian imperialisme, kita lihat imperialisme ini adalah suatu sistem politik di mana tujuannya untuk menjajah negara lain. Kita lihat imperialisme, kemudian menguasai wilayah lain dengan tujuan untuk menjajah. Makanya kedua kata ini sering disandingkan, karena memang tujuannya kolonialisme dan imperialisme ini suatu politik di mana tujuannya merugikan bangsa lain ya. Oke, jadi sudah jelas perbedaannya ya. Kolonialisme itu penguasaan terhadap wilayah negara lain, sedangkan imperialisme itu sistem politik di mana tujuannya untuk menjajah dalam artian ya mulai dari sumber daya alamnya dan sebagainya ya, semuanya ingin dikuasai. Oke, selanjutnya kita lihat tadi penjelajahan samudra ya yang dilakukan tadi bangsa tersebut. Ini kita lihat penjelajahan samudra dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Oke, adapun latar belakangnya. Oke, yang pertama jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Oke, kita lihat nanti penjelasannya ya. Kemudian kemajuan di bidang navigasi. Nah, ini di sini navigasi, di sini perkembangan teknologi terkait pelayaran, sistem pelayaran ini sudah banyak ditemukan ya. Kemudian yang ketiga, penemuan kompas. Ya, anak-anakku sekalian pasti sudah tahu kompas itu apa ya. Betul ya, penunjuk arah, dimana ini sangat berguna untuk penjelajahan samudra. Kemudian yang keempat, ada teori Copernicus menyatakan bahwa bumi ini bulat. Penjelasannya ya, kalau bumi ini bulat ketika kita berlayar dari suatu tempat, ini intinya kita akan kembali ke tempat yang semula karena bundar ya. Kalau kita ke sini ya kita akan kembali ke sini, seperti itu ya teorinya. Tujuannya tujuan utama yaitu mencari kebutuhan pokoknya, yaitu mencari rempah-rempah ya. Kenapa anak-anakku kemudian bangsa Eropa ini menjadikan rempah-rempah suatu kebutuhan pokok, dalam artian tidak tergantikan ya. Sedangkan kalau kita mikir ya rempah-rempah itu Bu ya seperti mungkin merica, pala. Kalau kita di Indonesia enggak terlalu ya, paling dipakai untuk apa ya, bumbu makanan, dalam artian kalaupun tidak ya kita masih hidup ya, logikanya seperti itu ya. Tapi kenapa kok bangsa Eropa kekeh ini mau mencari yang namanya rempah-rempah? Mau tahu jawabannya? Nanti biarkan ini menjadi satu pertanyaan yang anandaku nanti setelah pembelajaran ini cari tahu kenapa seperti itu ya. Kemudian tujuan lainnya itu ada 3, istilahnya ada 3G: goal, glory, dan gospel. Goal itu mencari kekayaan, keuntungan, kejayaan. Yang glory itu atau kedudukan. Kemudian yang ketiga, menyebarkan agama. Dalam hal ini adalah agama Nasrani. Kita lihat slide selanjutnya. Ini ya, ini dulu ya. Kita lihat tadi dari latar belakangnya, kenapa bangsa Eropa kemudian melakukan penjelajahan samudra. Kita lihat
Yang pertama itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa kemudian Turki Utsmani ini menjadi satu latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan? Ya, karena kita tahu anak-anakku, Konstantinopel ini satu pelabuhan besar di mana tempat istilahnya mereka bangsa Eropa melakukan perdagangan ya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mereka ya di sana. Akan tetapi pada saat Perang Sabil ini Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani. Dalam hal ini notabene-nya orang Islam ya. Ketika Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani, otomatis orang yang non Islam ini dilarang melakukan perdagangan ke sana ya. Makanya mau tidak mau bangsa Eropa ini mencari jalan. Kemana kita ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kita lihat penjelajahan Portugis di Indonesia serta penjelajahan Spanyol di Indonesia. Tadi karena kita ketahui bahwa penjelajahan ini dipelopori oleh dua bangsa ini yang jalurnya berbeda ya. Kalau kita lihat tadi Portugis mengambil jalur timur, sedangkan Spanyol mengambil jalur barat. Tetapi ketemunya di Kepulauan Maluku. Kita lihat Portugis bagaimana menerapkan kebijakannya. Kita lihat ada 4, menanamkan kekuasaannya di Maluku, menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, serta memonopoli perdagangan. Kalau kita lihat Spanyol, kita lihat diplomasi para pemimpin pemerintah untuk mengusir Belanda, mendekati Belanda, berhasil mengusir. Ini di Minahasa ya. Harus dialami adalah jalur niaga Laut Pasifik. Spanyol pada abad ke-17 terhenti dan mempengaruhi perekonomian di Sulawesi Utara ya. Kemudian jalur niaga ini sangat bermanfaat bagi penyebaran komoditi ekspor. Sebagai akibatnya, kegiatan hubungan ekonomi di seputar Laut Sulawesi secara langsung dengan dunia luar praktis terlantar. Jadi dalam artian di sini Spanyol sebelum di Maluku itu menanamkan pengaruhnya di Sulawesi Utara ya. Kemudian kita lihat sampai kemudian setelah kedatangan bangsa Portugis, tidak lama kemudian ya kehadiran ini setelah kehadiran Spanyol ke Maluku ya, ini membuat perseteruan ya antara dua negara ini ya. Tidak ada yang mau mengalah ya terkait sumber daya alam yang ada di Kepulauan Maluku. Pertikaian ini berlangsung lama ya, sampai kemudian ini Portugis menanamkan pengaruhnya terhadap Kesultanan Ternate. Sebaliknya Spanyol dalam artian kerjasama dengan Kesultanan Tidore, karena kita tahu dan kita pelajari di pertemuan yang lalu, Ternate dan Tidore ini lama berseteru ya, kemudian dimanfaatkan oleh kedua bangsa ini. Kemudian karena berlarut-larut ya, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat suatu perjanjian, namanya Perjanjian Saragossa. Ini ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 ini antara Spanyol dan Portugis. Di mana sebelumnya kita tahu ada kan perjanjian Tordesillas ya, di mana membagi kedua bumi ini ya, karena
setelah ditandatanganinya perjanjian Saragossa ini mau tidak mau Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Maluku ya. Dalam artian isi perjanjian itu dimana Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Maluku dan atau beralih ke Kepulauan Filipina ya. Otomatis Portugis tetap berada di Kepulauan Maluku sampai kemudian kedatangan bangsa Belanda. Oke. Oke. Sampai di situ tadi tentang pelopor penjelajahan samudra yaitu Spanyol dan Portugis. Setelah itu datanglah bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini yang kemudian membuat satu persekutuan dagang namanya POC, Verenigde Oost-Indische Company, atau biasa disebut dengan POC. Oke, kalau tadi Portugis Spanyol ya dalam artian menanamkan pengaruhnya tidak dengan terorganisir. Beda dengan Belanda. Belanda ini bahkan membentuk namanya POC ini ya. POC ini atau Persekutuan Dagang. Kita lihat ini berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 sebagai kongsi dagang ya. Kongsi tahu nak ya. Kongsi itu kan persekutuan atau itu apa istilahnya? Kerjasama antara satu dan yang lainnya. Kemudian penjajahan yang dilakukan di POC di Indonesia, kita lihat POC ini tujuannya menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda dan antar pedagang asing ya. Kemudian kedua untuk mencari dana untuk pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan bangsa Spanyol. Adapun setelah Belanda ini menanamkan pengaruhnya, POC ini ya diberikan hak-hak yaitu diantaranya memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang. Kita anak-anakku bisa lihat ya, ada 8 ya hak-haknya ya diberikan kepada POC. Jadi pada saat itu POC nak dikatakan sebagai negara dalam suatu negara, karena kita tahu ada Belanda. Belanda kemudian mendirikan lagi namanya POC. POC ini bahkan diberikan hak kewenangan di mana kita lihat ini mencetak, mengedarkan mata uang itu kan hampir sama suatu negara ya, haknya suatu negara ya. Kemudian ada juga menyatakan perang ya, makanya dikatakan negara dalam negara ya. Kita lihat ada pelayaran hongi mengawasi dan menangkap, mengambil tindakan terhadap para pedagang penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Betul-betul nak ya, Belanda dan POC-nya ya. Sampai kemudian POC ini bubar akibat banyaknya korupsi ya, atau tindakan yang tidak lagi untuk kepentingan bersama ya, sehingga kemudian POC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Ini ada struktur birokrasi pemerintahan POC ya. Ini Raja Belanda, ada Dewan Heren, Dewan ke-17,
Dewan ini yang kemudian membawahi semua ini ya. Dewan ini berlokasinya di wilayah Indonesia ya. Kita lihat ya, anak-anakku bisa perhatikan. Oke, ini Maskapai Dagang Hindia Timur. Oke, kemudian rempah-rempah Nusantara. Kita lihat ini sudah ada gambarnya nak ya. Oke, demikian materi nak tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Adapun kalau ada yang kurang dipahami nak ya, nanti tanyakan langsung ke ibu ya, bisa di chat pribadi ataupun di grup ya. Kemudian untuk evaluasinya nak ya, nanti ibu kirimkan di grup classroomnya. Kemudian ada batas waktunya nak ya, diperhatikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan mendalami tentang bagaimana POC dalam menanamkan pemerintahannya ya. Karena itu tadi cuma sebagai pembuka saja ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan nak, cukup sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah milenial, melek sejarah. Terima kasih.